apapun karena dia hanya entertain, hanya menghibur. Tapi kalau dukun berkedok agama, mohon maaf, itu berpotensi melanggar KUHP pasal 378 penipuan. Apalagi kalau pencabulan kayak Rainer Rika. Saya kebetulan lumayan saya paham soal pasal-pasal. Kebetulan kawan saya Pak Jaksa Agung Pak Burhanuddin, saya ngerti. Makanya kalau panitia majenah pengajian karo inyong ora disangoni KUHP 378 penipuan. Disangoni Gus, tapi cuma sedikit. Pasalnya beda, 352 perbuatan tidak menyenangkan. Tahu cuma sedikit Pak Bupati nggak nambahin. Kenapa asal turut serta mate? Ayo boy. Saya kemarin ditanya, Gus, itu kok sekarang marak investasi bodong ya? Itu di mana asalnya? Investasi bodong itu terjadi ketika lebaran di Majenang. Anak-anaknya nerima angpau, nerima uang saku dari tetangga-tetangganya. Ibunya bilang, nah uangnya ibu simpan ya. Nah hati-hati. Inilah pertama kali anak mengalami penipuan investasi bodong. Siapa tersangkanya? Iya, dia anak-anak cilik kayak gitu. Anaknya diapusi, keprimen. Mumpung ingat ya Pak Bupati nyuwun sewu. Saya yakin di Cilacap bulan Muharram tuh banyak santunan anak yatim. Yang saya harapkan satu, tolong jaga marwah kehormatan anak yatim. Caranya bagaimana Pak Bupati nyuwun sewu? Saya itu paling nggak setuju kalau santunan anak yatim anak dinaikkan ke panggung. Santunannya nggak berseberapa, tapi anak dipermalukan di depan panggung. Ini tolong. Kalau yang saya lakukan Pak Bupati, biasanya kalau saya nyantuni mereka, saya datangi ke rumahnya. Untuk apa dinaikkan panggung? Panitia golek rai bae ya. Mendingan disowani. Apa kemudian yang pengen saya sampaikan? Satu, kalau anak itu punya mental kere Pak Bupati, setiap bulan Muharram dia berharap dipanggil ke panggung. Artinya apa? Menumbuhkan mindset mental kiri. Tapi kalau anak itu cerdas, merasa dipermalukan di depan banyak orang. Makanya ana wa kafirul yatim hakadafil jannah. Aku dengan orang yang ngopeni anak yatim berdekatan seperti dua jari ini di surga. Ini siapa? Orang yang mampu menjaga kemuliaan anak yatim. Jangan dipermalukan. Kalau mau nyantuni datangnya rumahnya. Kalau mau nyantuni datang sekolah bayari SPP-nya. Betul. Nyantuni pun saya ketahui dilus-lus nggak sih uang 10 nyuh. Ya masa ketemu. Betul nggak? Saya itu alhamdulillah Pak, saya nyantuni orang banyak. Tapi saya nggak mau bikin pondok pesantren Pak. Pondok pesantren khusus anak yatim. Santri saya di pondok itu gratis Pak Bupati. Termasuk ada anak-anak beberapa dari Cilacap. Dan saya senang ngurusi mereka. Santri itu kalau makan Bu, subhanallah, gunung Merapi pindah ke sini. Saya ditanya sama orang, Gus, bikin panti asuhan? Enggak, saya malu kadang-kadang bikin panti asuhan. Kenapa? Anak yatim dikumpulkan di panti asuhan jadi bahan pengasuh untuk bikin proposal. Ngalor ngidul njaluk sumbangan. Begitu duitnya ngumpul orang nggih ngopeni anak yatim malah gitu ke mobilnya pengasuh. Kan bajingan. Mobilnya diturisi pantai asuhan Aldernisi. Yuk kita jaga kemuliaan anak yatim. Saya hormat kepada mereka yang mau ngopeni anak yatim. Tapi wallah, wala taqrabu malal yatim. Janganlah sekali-kali kamu mendekati harta anak yatim. Neraka itu. Haram. Kayak Rainer Rika, haram. Kayak ini malu-malu kacamata ireng malah kayak tukang pijat. Maka apa? Berusaha untuk menjadi alim. Karena apa? Potensi kita besar. Kita selama ini dijajah oleh paham-paham dari luar. Dalam rangka apa? Mereka pengen menguasai bangsa ini Bapak Ibu. Saya bilang kemarin Pak Bupati, kenapa orang-orang luar pengen menguasai Indonesia tidak dengan menggunakan agresi militer? Karena mereka mikir,
Kalau Indonesia dibuat perang seperti Rusia dan Ukraina, mereka mikir, kenapa? Dulu masa perjuangan, Belanda yang punya alutsista yang komplit kalah dengan para pejuang yang menggunakan bambu runcing. Sekarang, saya kemarin hari Jumat dari Mabes AD, saya tanya sama Pak Wakasat, kebetulan beliau teman saya Pak Agus. Pak, bagaimana alutsista bangsa Indonesia? Hari ini kita terbaik, Gus. Kita bisa bersaing dengan negara-negara di dunia. Sehingga apa? Orang yang punya kepentingan nyerang agresi militer Indonesia nggak akan berani. Mereka mau nembak Indonesia, perang di Indonesia, mahal biayanya. Nanti tank masuk kena parkir. Neng WC bayar 2.000. Mikir. Baru mau tidur pedagang asongan kacang godok, cang goreng, cang godok. Pusing tentara-tentara sana. Maka bagaimana cara menghancurkan bangsa Indonesia? Dengan memecah belah anak bangsa. Dengan cara apa? Menawarkan ideologi baru, menawarkan paham baru, memaksakan pahamnya yang paling benar. Sifatnya seperti apa? Menganggap dirinya paling benar dan menyalahkan semua orang lain. Yang berbeda dianggap salah. Bila perlu dianggap kafir, neraka. Contoh, Gus Miftah ceramah di gereja tahun 2001 di Jakarta Utara. Begitu keluar gereja, langsung orang teriak-teriak, Miftah kafir. Apa jawaban salah? Hurra masalah, sahadat maning. Repot amat. Alasannya apa? Katanya saya masuk tempat ibadah agama orang lain itu kafir. Coba kalau masuk tempat ibadah agama orang lain dibilang kafir, berarti orang Cilacap banyak yang kafir karena masuk Prambanan dan Borobudur. Mudhara ayo wis bayar kafir. Berarti dolanmu kurang, aduh, turumu kurang, bengi, koncomu kurang, oke, kopimu kurang kental. Jangan sampai itu terjadi di Cilacap. Bangsa ini memang bangsa yang besar karena perbedaan. Beda agama, ya, Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu. Beda suku, jelas 1.400 suku. Beda bangsa, iya, banyak kerajaan yang ada di Indonesia. Pertanyaannya adalah, kenapa para pendiri bangsa mampu membuat bangsa ini bersatu? Karena kita punya senjata, satu ideologi namanya Pancasila. Lah sekarang orang luar bilang mencintai negara itu nggak ada dasarnya, nggak ada dalilnya. Lucunya apa? Begitu Palestina diserang sama Israel, mereka membela mati-matian. Untuk mencintai Indonesia, kamu bertanya apa dalilnya. Tapi untuk membela Palestina, tidak pernah kamu tanyakan apa dalilnya. Pertanyaan saya, kamu orang Indonesia apa orang Palestina? Berarti Gus Miftah nggak mencintai Palestina. Saya cinta dengan Palestina, tapi saya lebih mencintai Indonesia. Kenapa? Karena saya lahir di Indonesia, hidup di Indonesia, tinggal di Indonesia, dan mati di Indonesia. Itulah alasan saya kenapa mencintai Indonesia. Oh yang ini kok murah. Yang lucu orang Cilacap Pak Bupati. NKRI harga mati. Begitu beli merah putih bendera nawar. Goblok, goblok. NKRI harga mati ngenyang. Uangnya ya kakak, ya melu guyu, jilbabnya ya abang. Sing jilbabnya ireng insya Allah ya, luwih nemen. Jangan gampang kita terprovokasi dengan paham-paham baru. Saya bilang, kita bangsa yang berbeda, tapi Pancasila mengatakan berbeda-beda, tetapi tetap satu jua. Kalau dia dari perbedaan, saya orang Jogja, orang Jawa, Anda orang Cilacap, bahasanya wis beda.